Akbar. Allahu Akbar. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. I'tikaf itu sunnat, hukumnya sunnat dan dianjurkan setiap saat. Wa huwa fil ashril awakhiri min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi li ajli tolabi lailatul qadri. Pada 10 hari terakhir Ramadan, i'tikaf lebih utama daripada di saat yang lain. Sebab ada tujuannya, yaitu memperoleh Lailatul Qadar. Wahiyya 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ashril awakhiri min Ramadan, fa kullu lailatin minhu muhtamilatun laha, lakin layalil witri arjaha. Wa arja layalil witri lailatul hadi awil thalithi wal ashrin. Menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu ada dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setiap malam bisa merupakan Lailatul Qadar. Namun malam yang ganjil lebih berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar. Malam ganjil yang paling berpotensi menurut Imam Syafi'i adalah malam ke-21 atau malam ke-23. Walahu ay lil i'tikafi syartani. I'tikaf memiliki 2 syarat. Ahaduha an-niyatu wa yanwi fil i'tikafil mandzur al-fardiyah. Pertama, niat. Jika i'tikafnya dinadarkan, maka niatlah i'tikaf nadar atau i'tikaf fardu. Wasani al-lubsu fil masjidi wala yakfi fil lubsi qadrat tuma'ninati baliz ziyadatu alaihi bihaitsu yusamma dzalika lubsu uqufan. Syarat yang kedua, berdiam diri di masjid. Maka tidak sah hanya berada di masjid sebagaimana lamanya tumakninah. Jadi harus lebih dari sekedar tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu standar yang paling minimal, yaitu selama mengucapkan subhanallah. Jadi tidak layak disebut i'tikaf kalau diam diri di masjid selama mengucapkan subhanallah. Masuk ke masjid, kemudian mengucapkan subhanallah, keluar lagi. Itu tidak layak disebut i'tikaf. Jadi agak lama dari itu. Sekira apa? Bihaitsu yusamma dzalikal lubsu uqufan, sekiranya layak berdiamnya itu dapat disebut berdiam atau layak disebut diam dalam i'tikaf. Wa syartul mu'takifi, syarat pelaku i'tikaf adalah sebagai berikut. Islamun wa aqlun wa naqaun an haydin wa nifasin wa janabatin. Islamun yang pertama Islam, wa aqlun yang kedua berakal sehat, wa naqaun an haydin wa nifasin wa najabatin. Yang ketiga suci dari haid, nifas dan jinabat. Fala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa'a wa junubin walau irtaddal mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Maka tidak sah i'tikafnya orang kafir, orang gila, wanita yang haid, wanita yang nifas, dan orang yang jinabat. Jika orang yang i'tikaf itu murtad atau mabuk, maka batallah i'tikafnya. Wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzuri illa lihajatil insan min baulin wa ghaitin wa ma fi ma'nahuma kagusli janabatin. Orang yang i'tikaf karena nadar tidak boleh keluar dari i'tikaf kecuali
kalau ada keperluan manusiawi, misalnya kencing, berak, atau sejenisnya, misalnya mandi jinabat. A'udzurin min haidin aw nifasin fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Atau karena ada udzur, yaitu berhalangan seperti haid atau nifas, maka wanita yang mengalami haid atau nifas boleh keluar dari masjid karena kedua hal tersebut. Au udrin min marodin la yumkinu al maqamu ma'hu fil masjid bi an kana yahtaju li firashin wa khadimin wa tabibin au yakhafu talwithal masjidi ka ishalin wa idrari baulin. Atau karena halangan yang lain, misalnya dia sakit, sakitnya tidak memungkinkan untuk berdiam di masjid, maka dia boleh keluar. Misalnya karena sakit itu dia perlu kasur, kalau nggak pakai kasur dia kedinginan. Karena dia sakit maka dia perlu dokter. Karena dia sakit maka dia perlu khadim atau perlu asisten atau perlu pembantu. Au yakhafu talwisal masjid, atau dia khawatir dengan sakit yang dialaminya ketika i'tikaf itu takut mengotori masjid. Dengan apa? Kaishalin. Misalnya dia sakitnya sakit diare. Wa idrari baulin, atau sakitnya beser, kencing melulu lah gitu ya. Maka dia boleh keluar masjid. Wa kharaja biqaulil musannifi la yumkinu ila akhirih al maradul khafifu kamuha khafifatin fala yajujul khuruju minal masjid bisababi. Dikecualikan atau keluar dari perkataan musannif tidak memungkinkan diam itu al marad al khafif, kalau sakitnya ringan, misalnya pening sedikit atau panas sedikit, demamnya tidak demam berat tapi demamnya sedikit saja, agak hangat badannya misalnya, maka tidak boleh keluar dari masjid. Wa yabtulu i'tikafu bil wad'i. I'tikaf batal karena berhubungan badan mukhtaron, dengan sengaja. Dzakiron lil i'tikafi, kondisi dia ingat bahwa dia itu sedang i'tikaf. Aliman bit tahrimi, dan dia tahu bahwa dengan berhubungan badan itu haram dilakukan ketika sedang beriktikaf, maka batal iktikafnya. Wa amma mubasyaratul mu'takifi bisyahwatin, adapun bersentuhan kulit dengan disertai syahwat, patubtilu i'tikafahu, maka hal tersebut dapat membatalkan i'tikafnya in anzala, apabila keluar sperma. Wa illa, apabila tidak sampai keluar sperma, fala, maka tidak membatalkan i'tikafnya. Wallahu a'lam bishawab.